Ya di situ sih mungkin. Oh iya. Itu sih. Oke, nah terus keikutsertaan Adit dalam cybersecurity training, program cybersecurity training itu mempengaruhi ke pekerjaan Adit saat ini nggak sih sebagai trainer gitu? Yes, berpengaruh. Gimana tuh? Cara saya belajar, cara saya melihat konsep cybersecurity gitu ya. Kalau nggak dikenalin sama trainer-trainer yang kemarin ngajarin, mungkin saya nggak tahu cybersecurity itu apa. Mungkin saya nggak tahu kayak oh ini ada kayak gini, ini kayak gitu. Mungkin saya bakal diem di network engineer gitu. Itu yang kerasa. Oh iya. Itu yang kerasa ke saya. Oke. Ini kan berkaitan sama profesi lagi nih ya, profesi Adit saat ini sebagai trainer. Mungkin tadi sebelumnya Adit juga udah ngejelasin gitu kan ya. Mungkin untuk menjadi trainer itu ya mungkin sementara ini atau gimana kita nggak tahu lah gitu kan. Tapi sudah berapa lama sih Adit jadi trainer ini? Kurang lebih? Setahun lebih sih. Tahun lebih ada ya? Baru setahun lebih. Setahun lebih ya. Nah, kemudian kenapa sih Adit memilih mengabdi sebagai trainer saat ini gitu? Maksudnya dibanding, tadi Adit juga bilang juga sebagai praktisi gitu kan, at some case gitu, at some time. Nah, tapi kenapa tidak memilih untuk menjadi full time untuk praktisi, tapi memilih mengabdi sebagai trainer? Maksud saya ini tuh sesuatu yang ya kita tidak mengesampingkan yang lain, tapi one of the greatest thing lah gitu. Kenapa saya mau lebih milih jadi trainer daripada praktisi gitu ya? Sebenarnya saya nggak ada pikiran ke situ sih mas. Saya mau jadi praktisi dan jadi trainer gitu. Tapi kenapa saya full time jadi trainer? Alhamdulillah mungkin kalau saya bilang full time yang dipilih teman-teman kan ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Kalau saya kan di kantor saya sekarang itu cuma 16 hari. Oh gitu ya. Sehingga 14 hari di 1 bulan itu ya saya pakai untuk jadi praktisi gitu. Untuk mencoba pentest gitu ya, untuk mencoba belajar security. Jadi kayak nggak ada ini sih mas, nggak ada kayak kenapa milih ini, kenapa milih itu. Yang saya bisa lakukan sekarang ya kenapa nggak lakukan gitu. Iya betul. Ya udah lakuin aja. Kita pragmatis aja lah ya. Iya gitu lah sih. Itu juga salah satu efek mungkin efek saya ikut training IDF sih, adaptasi. Adaptasi saya belajar online. Dulu saya nggak suka sekali belajar online gitu. Guru nerangin tapi nggak ada feedback ke saya, tiba-tiba udah ya terima kasih selesai, matiin Zoom gitu. Kalau di training IDF itu yang kemarin yang saya rasa trainernya tuh maksa buat kita nanya, maksa buat kita siapa yang mau nanya gitu, siapa yang mau nanya, kalau nggak nanya ditanya balik ya gitu. Kalau nggak gini nanti gini ya tugasnya ya dan lain-lain gitu. Itu sih mungkin. Iya. Jadi saya sekarang adaptasinya alhamdulillah cepat gitu untuk belajar online, belajar apapun lah ya, alhamdulillahnya gitu. Belajar network engineer, belajar cybersecurity, walaupun mungkin di sini saya masih generalis gitu, masih tahu cuman selnya doang, luarnya aja belum dalamnya gitu. Iya, cuman betul. setidaknya saya masih belajar dan saya masih berusaha untuk masuk ke situ. Karena jadwal balik lagi sih kayak senior lah, orang-orang yang memang udah terjun lama itu udah pasti tahu dalamnya. Kalau saya kan baru paling terjunnya ya setahun gitu, yang memang dunia profesional gitu. Jadi ya saya tahunya cuma luarnya aja. Tapi kenapa saya istilahnya kayak kenapa kok berani gitu jadi konsultan dan trainer gitu? Kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? Kenapa nggak mau nyoba gitu? Coba aja. Tapi takut mas tanggung jawabnya gini-gini. Pasti makanya itu jadi sebuah dorongan saya terus belajar. Iya. Karena kalau nggak belajar ditanya peserta gitu, mas ini gimana mas? Kayak gini mas. Terus diem aja saya nggak tahu mas. Ya gimana? Atau bukan titelnya bukan konsultan lagi dan jatuhnya. Ayo mas kita searching bareng gitu ya. Searching bareng terus kita satukan pemikiran gitu. Mas dengan pengalaman mas praktisinya, saya dengan teori saya gitu. Cocok nggak gitu? Oh ternyata seperti ini mas gini-gini lebih cocok best practice-nya gitu. Ya itu sih. Iya betul, dicocok-cocokin lah. Cocok-cocokin aja gitu. Ya dia jadi trainer tuh ya nggak semudah yang orang pikir juga satu sisi ya. Semua pekerjaan itu ya gitu lah pasti. Nah kemudian ini yang menarik juga, mungkin tadi udah dijelasin sedikit juga ya, cuman mungkin kalau boleh tanya lebih dalam tentang kendala atau tantangan nih sebagai trainer gitu ya, bisa dijawab mungkin dari segi praktikalnya atau ya dari segi praktikalnya maupun dari segi misalnya bahasanya anaknya ada yang malas-malasan lah gimana gitu. Mungkin saya coba bahasnya dari segi saya dan segi teman-teman gitu ya. Betul.
segi saya sendiri sebagai trainer konsultan di perusahaan saya sekarang adalah saya harus terus belajar. Itu capek. Apalagi kalau tentang IT gitu ya. IT kan terus berkembang. Iya, betul. Perspektif saya dengan perspektif teman-teman itu mungkin berbeda dari cara belajar saya. Saya dapatnya misalnya informasinya A, kita sama-sama dapat informasinya A, tapi bacanya kedua informasinya itu tuh websitenya berbeda. Kadang-kadang ada spekulatif yang kita tuh simpulkan sendiri. Itu yang nanti bakal jadi chaos. Nah itu yang memang saya sekarang lagi develop. Gimana supaya saya tuh bisa memberikan saran ke orang-orang yang menanyakan sesuatu gitu ya. Tapi tidak menimbulkan kebingungan. Jadi nanya sesuatu mau dapetnya solusi bukan kebingungan. Jadi kayak ada kontradiksi di situ. Nah saya lagi pelajari itu di sisi saya. Itu susah saya. Selain dari pembelajaran, terus dari kayak tadi tidak ada chaos materi, tidak ada chaos solusi, terus apalagi ya mungkin ngikutin zaman ya, sedikit susah gitu. Itu di sisi saya. Terus kalau di sisi orang-orang yang mungkin belajar dengan saya, karena mungkin jatuhnya gini, materi cybersecurity itu kan banyak banget ya mas. Kita nggak bisa langsung masuk ke cybersecurity kalau nggak paham tentang network. Betul. Kalau nggak paham tentang programming dan lain-lain gitu. Nah itu sih susahnya kadang-kadang kayak menyamaratakan istilahnya kayak kalau mau masuk cybersecurity itu kita harus paham prerequisite-nya, misalnya network ini minimal udah setahun gitu dan lain-lain gitu. Nah tapi kadang-kadang kan saat saya jadi trainer itu nemu aja orang-orang yang baru fresh graduate belajar. Ya nggak masalah, nggak ini kok nggak salah juga gitu. Cuman istilahnya kayak kelihatan apa ya, kayak materinya tuh belum cocok, bukan belum cocok sih, belum sampai lah untuk belajar security gitu. Cuman ya tadi itu mungkin problem teman-teman dan problem yang saya belajar bareng. Tapi di situ juga saya bukan menambah masalah, tapi pingin mencari solusinya. Gimana caranya untuk menyamaratakan semua orang dengan pengalaman yang fresh graduate dan dengan orang yang mau belajar cybersecurity, tapi kita tuh dapat insight yang sama gitu. Kayak, oh baru tahu mas kita berdua gitu. Padahal saya udah pengalaman 8 tahun di cybersecurity, tapi kok baru tahu ini. Jadi kayak, oh oke, berarti ini memang mereka tuh kadang-kadang gini mas, kelihatannya orang yang udah 8 tahun itu dia lebih suka praktikal. Saat dikasih teori, mereka tuh ya mungkin karena teori by teori ya. Orang-orang teknikal kan kadang-kadang bukan nggak suka, tapi lebih ke apa sih mas teori gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu benar-benar yang memang saya usahakan lah gitu. Itu masalah saya dan juga yang saya sekarang hadapin, gimana caranya untuk menyamaratakan orang-orang tuh supaya dapat insight baru. Apalagi kan trainer ya, itu benar-benar jadi tanggung jawab. Kalau saya beban lah untuk sekarang gitu, supaya saat orang-orang jadi trainer tuh paham apa yang saya omongin. Takutnya nggak paham, takutnya malah jadi tidak efisien gitu. Itulah yang memang saya pikirin gitu. Nah, oke. Ini menarik nih. Mungkin tuh pertanyaan selanjutnya adalah lebih ke tadi kan di akhir tadi bilang ya, bagaimana menyamakan antara yang ada di mungkin pikirannya Adit gitu ya, agar bisa tersampaikan dengan baik ke mungkin peserta lah ya gitu, peserta trainingnya Adit. Nah, mungkin berkaitan gimana sih jadi atau mengatasi hal-hal yang seperti tadi itu gitu. Kan mungkin udah 1 tahun ya Adit ya sebagai trainer. Udah menemukan belum polanya gitu? Polanya beda-beda sih Pak. Beda. Belum sampai benar-benar kayak ini loh yang bisa saya lakukan gitu. Saya benar-benar menyesuaikan melihat orang-orangnya. Kalau memang orang-orangnya misalnya kebanyakan teknik, orang praktisi langsung, orang yang memang udah berpengalaman, saya nggak menjelaskannya tuh nggak menggunakan analogi. Jadi langsung by to the point, dek gitu ya. Misalnya ada teori scanning, langsung aja pakai Nmap mas, gini, pakai option ini dan lain-lain gitu, nanti outputnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dengan orang-orang yang mau belajar gitu ya, saya pakai analogi. Mau scanning kan mas ya, nanti istilahnya kayak scanning itu kita melihat keseluruhan sistemnya tuh, atau rumahnya lah, melihat rumahnya tuh dia pakai apa aja, pintunya berapa, kacanya berapa, dari situ tuh kita bisa lihat gak sih ada chance untuk masuk ke rumah tersebut gak sih gitu. Itu mungkin yang memang saya lakukan sekarang karena saya sendiri masih belum nemuin gimana yang benar-benar cocok. Karena emang harus ngelihat lagi sih teman-teman yang memang belajar sama saya gitu. Nggak semua
dipukul rata sama saya. Berarti so far sampai sekarang itu Adit lebih banyak yang melakukan adjustment ya dibandingkan adalah ya misalnya kalau kita Pola gitu ya. Zaman kita ya sekolah lah gitu pasti kan tadi guru killer nih gitu kan ngajarnya ya udah dia mau ke kelas mana sama gitu. Berarti kalau Adit lebih ke apa ya fleksibel dan adjust ya. Betul. Kadang-kadang saya baru minggu pertama Januari ini saya membantu teman-teman untuk lebih paham Security Plus tuh. Security Plus itu istilahnya materi yang benar-benar general cyber security dan itu sangat banyak. Kadang-kadang saya membantu teman-teman itu tidak sampai selesai. Dalam artinya misalnya ada modul 20 sampai 20 gitu. Saya cuma sampai 16. Karena kalau saya paksain terus tekenin malah jatuhnya kayak nggak akan dapat apa-apa lagi di materi 17 sampai 20-nya. Cuman dapat selnya aja, nggak dapat makna dari materi tersebut. Sehingga ya udah oke, Mas, kalau emang udah cukup ya kita udah cukupkan aja. Nggak perlu dilanjutkan. Karena takutnya saat saya lanjutkan nanti muntah mual istilahnya seperti itu ya. Karena kebanyakan materi gitu. Betul. Makanya kadang-kadang saya selesai, kadang-kadang nggak selesai, kadang-kadang malah saya lebih banyak orangnya praktisi semua gitu. Nggak usah teori lah, Mas. Teorinya paling 5 menit, 10 menit gitu kan. Kita langsung praktik aja. Itu kadang-kadang karena emang di Komdis sendiri kan kita menggunakan LMS-nya gitu ya. Nah, di situ kan ada lab. Ya udah, kita labin aja, selesain semua di situ. 30 lab benar-benar selama 15 hari dia selesain gitu ya. Misalnya ada pertanyaan pas nge-lab, ini Mas kok gini Mas labnya gitu. Ya saya jelaskan sesuai dengan ada yang di situ. Karena kalau praktikal sendiri kalau digabungin sama teori emang itu bakal nge-solving sebuah masalah. Tapi kadang-kadang ada gini loh, Mas. Praktikal itu beda dengan teori. Iya, betul. Itu memang harus jam terbang sih. Jam terbang dan ngulik jatuhnya. Sering-sering ngulik, sering-sering ABC dan kadang-kadang pun juga saya heran gitu. Oh, bisa ya gini. Kadang saya dapat insight baru juga saat belajar sama teman-teman. Makanya saya kalau training itu nggak pernah bilang, oh saya nanti akan nanti dapat insight baru dari saya, enggak. Tapi saya lebih ke ya udah nanti kita belajar bareng-bareng, saya pun juga dapat insight baru dari teman-teman dapat insight baru dari saya. Iya, sama-sama lah. Supaya lebih fleksibel, lebih nyaman juga ngajarnya gitu ya. Daripada jadinya kayak ya dibanding komunikasi satu arah lah ya. Mungkin maksudnya gitu ya. Saya lebih suka komunikasi dua arah, ngobrol aja gitu. Kalau jadi misalnya mau ngajar gitu ya, belajar Security Plus tuh si ayat raya itu apa sih, Mas? Udah intinya si ayat raya itu kayak gini. Nanti kalau mau digabungkan ke materi kayak cara buat perusahaan nih untuk ngamaninnya tuh nanti gini, Mas. Oh gitu ya, Mas. Kalau kayak saya melakukan hal seperti ini gimana gitu. Udah cocok belum dengan si ayat rayanya? Itu udah cocok gitu dengan teori yang saya punya, dengan pengalaman saya, Mas, itu berarti udah cocok gitu. Itu sih yang memang saya bukan aja sih. Ya udah itu yang saya pakai gitu sama jadi konsultan trainer di perusahaan saya. Oke. Sip. Oke, tadi udah dapat banyak banget ya soal pengalaman Adit nih ya, dari mulai ya pertama kali kenapa cemplung ke dunia cybersecurity sampai ke profesinya saat ini. Nah, mungkin sekarang lebih mau nanya ke pandangan ataupun pendapat Adit gitu. Nah, kan Infrastructure Foundation kan memang mengadakan training-training yang khususnya itu kebanyakan yaitu untuk anak SMK atau mungkin mahasiswa dan mungkin fresh graduate gitu ya tambahannya. Nah, sebagai pandangan Adit nih, Adit kan kebetulan juga luas skupnya nih, dari trainer hingga ke praktisi gitu kan. Nah, di bidang cybersecurity gitu ya. Nah, seberapa yakinkah Adit dengan masa depan cybersecurity kita di tangan anak-anak muda Indonesia nih, khususnya para pemula di cybersecurity ini? Yakin dalam apa? Dalam ngamanin atau mungkin dalam perkembangan cybersecurity Indonesia, karena ya nggak bisa ditampik bahwa mungkin supply SDM Indonesia dalam bidang cybersecurity itu memang bisa dikatakan masih kurang lah ya gitu secara jumlah. Fun fact-nya, Mas, kalau saya ketemu project kan misalnya atau teman terus ketemu tim lain dari perusahaan lain tuh saya ketemunya orang-orang yang sama. Oh, oke. Jadi kamu lagi. Iya, paham. Project-nya project A di perusahaan yang berbeda. Terus ada nih project saya yang ke B di perusahaan yang berbeda juga. Timnya tuh ketemunya itu lagi. Lah, kenapa sih kamu lagi? Iya, dia lagi gitu kan. Itu benar-benar kerasa sih. Jadi sempit banget sih dunia IT. Gitu. Terus kalau tadi mungkin pertanyaannya kayak pandangan cybersecurity dipegang sama SDM anak muda sekarang gitu. Teman-teman saya tuh sangat banyak yang ahli sekali. Dia masih umur 20-an, dia masih umur 21, tapi benar-benar kayak low key sih, Mas. Jadi kayak
ngapain sih harus kayak podcast kayak gini, ngapain harus dan lain-lain gitu. Mereka tuh punya caranya sendiri untuk istilahnya kayak mengamankan Indonesia lah gitu. Kalau saya bilang kayak kedepannya Indonesia pasti bakal membludak tentang cybersecurity gitu ya. Apalagi tentang mungkin keamanan data. Ya, keamanan data. Iya, soalnya salah satu hal yang paling vital di Indonesia adalah mungkin masyarakat awam secara umum gitu ya, masih banyak yang belum aware tentang keamanan datanya gitu, makanya sering terjadi penipuan dan sebagainya. Iya kan. Ya berbagai macam bentuknya lah itu gitu. Betul. Nah, berarti tadi kurang lebih yang kita dapatkan sebenarnya gini, tadi kan banyak yang low-key nih ya sebenarnya gitu. Nah, gimana sih caranya supaya numbuhin kesadaran atau awareness mungkin ya? Awareness sih. Gitu, karena ya di mereka yang low-key ini justru mereka tidak bukan gimana-gimana ya, tapi lebih ke bahasanya tuh mungkin dia bagaimana mereka muncul gitu dan memberikan membantu awareness, membantu mungkin entah gimana pun caranya ya, maksud saya. Yang tadi saya bilang sih Mas, orang yang logi itu bukan berarti dia nggak ngebantu. Betul. Dia punya caranya sendiri, cuman emang nggak kelihatan aja. Tapi ya tadi belum masif aja sih. Belum masif ya. Belum nah, masif mungkin itu ya. Belum masif aja sih. Belum kayak benar-benar kelihatan. Nah. Tapi ya itu proses sih Mas. Iya, betul. Pasti bakal booming. Karena dari dilihat tren-tren sekarang sih udah mulai melek. Udah mulai melek. Ya, saya masuk ke beberapa grup, istilahnya kayak grup-grup dengan mungkin bukan kan harusnya mungkin sebutnya Gen Z ya, Gen milenial dan Gen X itu ya, yang kayak gitu umur-umur yang memang mungkin lebih senior dari saya. Mereka sekarang udah banyak banget yang nanyain kayak belajar cybersecurity di mana, mengenal cybersecurity apa, cara buat nanganin ransomware gimana. Jadi kalau saya lihat sih di beberapa grup yang saya ikutin, oh berarti emang sudah mulai ke situ, udah mulai ke situ. Beberapa perusahaan pun juga sama gitu. Mereka udah buat SOC-nya sendiri, mereka udah melek ke cara ngamaninnya gimana, mereka udah melek gimana cara buat mengevaluasi sistemnya gitu. Mereka udah melek kayak belajar ISO tuh cukup bagus loh gitu. Jadi menurut saya udah oke, udah tinggal nunggu gebrakan sesuatu lah. Kayak benar-benar kayak yang mukul, yang bikin maju kayak yang nge-start duluan lah. Orang Indonesia kan gitu ya, nunggu orang dulu maju baru kita maju gitu. Riding the wave lah. Iya betul, seperti itu sih Mas. Iya. Ya mungkin untuk tanda-tanda sih udah ada ya, muncul 1 tahun 2 tahun belakangan kasus-kasus keamanan data lah dari perusahaan maupun dari bahkan institusi pemerintah ya. Iya kan ya. Itu sih mungkin yang bisa jadi gebrakan awalnya ya, kita tinggal menunggu momen yang tadinya. Oke, teman-teman. Ini menarik banget ya dari Adit, jadi banyak nih yang bisa kita dapetin nih pengalamannya gitu, yang supaya bisa mungkin bisa menginspirasi kita gitu, supaya ya dalam bidang apapun lah intinya. Intinya dalam bidang apapun gitu ya, semuanya ada kendala, semuanya ada masalah, dan ya semua balik lagi ke kita gitu, gimana kita ngatasin masalah itu. Oke Dit, thank you banget ya udah mampir ke sini dan udah berbagi dan sharing nih ke saya dan ke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dari ceritanya Aditya Firman. Ya semoga bisa memotivasi teman-teman untuk belajar dan juga untuk meningkatkan diri, improve menjadi yang lebih baik ke depannya. Oke, sekian dari podcast Yacht in Cybersecurity. Aku Aditya dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.